Upahna sabaraha juta? Kiai ngomong, adik. Kak Kiai ngomong, sabaraha juta upahna? Sabaraha juta upahna? Sabaraha puluh juta upahna? Sabaraha puluh juta upahna? 100 juta. Upahna 100 juta. Upahna 100 juta nu nyuruhna. Saha nu nyuruhna? Upahna saha? Nu upahna saha? Hah? Hah? Upahna 100 juta. Upahna 100 juta. Saha nu upahna? Ngomong. Jadi mana eta? Jadi mana 100 juta diupahan 100 juta? Kita ngabunuh abahnya. Tolong dijaga ya, orang-orang kurang sehat sekarang banyak, dan agak anehnya kok yang dicari para ulama, para ustadz dan sebagainya. Kita doakan dan kita jaga mudah-mudahan ada kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Pendiri NU hilang, tokoh-tokoh komunis muncul di kamus sejarah RI Kemendikbud. Dipastikan Indonesia akan menjadi negara komunis. Dan jumlah masyarakat Cina yang akan dimasukkan ke Indonesia tidak terkira-kira. TNI kita akan digulung, ya. Polri kita akan disikat habis. Sekarang iya diajak teman-temanan dulu, tapi disikat habis. Hal ini disadari oleh Panglima TNI kita. Hari ini seorang Habib dibunuh karena bela Islam. Besok masih ada ribuan habaib yang lainnya yang akan bangkit lanjutkan. Takbir. Baik-baik saudara. Kalau hari ini ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, seorang dai yang dibunuh karena membela Islam, besok akan muncul ribuan kiai, ustaz dan dai melanjutkan perjuangan. Takbir. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam di Indonesia akan bangkit kembali, saudara. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Ya, disadari dengan benar. Lalu kita, masyarakat Indonesia akan dicampakkan ke laut kalau nggak mau jadi jongos mereka. Kita akan jadi budak di negeri kita sendiri. Ulama menggerakkan, kita bergerak. Ya, ulama menginstruksikan, kita sami'na wa ata'na. Hasilnya nanti bagaimana, serahkan pada Allah. Kalau kita hidup, maka kita akan penuh dengan perjuangan. Kalau kita meninggal, kita syahid. Dan kedua-duanya adalah mulia. Sebenarnya agak nyerempet masuk ke pengajian kita nih, iskariman awmut syahidan. Hiduplah mulia atau matilah syahid. Buat apa hidup tapi hina di negeri sendiri, dikangkeng orang kafir. Akidah kita dipelorotin oleh komunis dan Syiah dan ajaran lainnya menyesatkan di Indonesia. Hina kita di tanah air kita sendiri. Jadi bagus kita mulia. Ya, berjuanglah. Dengan apapun dan bagaimanapun caranya berjuanglah. Kita tidak punya pilihan kecuali harus tampil ke depan. Terus maju, selamatkan agama kita, selamatkan anak keturunan kita, selamatkan NKRI kita. Umat Islam, benar kata Panglima TNI kita, Bapak Gatot, ya, bahwa umat Islam adalah benteng terakhir Republik Indonesia ke depan. Pendiri NU hilang, tokoh-tokoh komunis muncul di kamus sejarah RI Kemendikbud. Kelora.com. Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 tengah menjadi sorotan publik lantaran tak memuat profil sendiri Nahdlatul Ulama Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Namun sejumlah nama tokoh komunis muncul dalam kamus yang diterbitkan oleh Direktorat Sejarah, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan itu. Dari penelusuran Suara.com Senin 19 April 2021, beberapa nama tokoh komunis diulas dalam kamus setebal 339 halaman itu. Profil Heng Snefleit dapat ditemukan dalam kasus kamus di halaman 87. Snefleit adalah pendiri Industri Sosial Demokratif Ferenczi atau ISDV, organisasi beraliran kiri yang menjadi partai komunis pertama di Asia. Selain itu ada pula profil Darsono atau Raden Darsono Natursolzio yang ditemukan pada halaman 51. Ia adalah tokoh sekerat Islam atau SI yang pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia pada tahun 1920 sampai 1925. Ada pula profil Samuel ditemukan di halaman 262. Samuel menjabat Ketua Partai Komunis Indonesia yang semula bernama ISDF. Ia juga digelar sebagai aktivis komunis dan pimpinan aksi PKI 1926. Selanjutnya ada profil Dipa Nusantara Aidit atau DN Aidit yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Partai Komunis Indonesia
Profil DN Aidit ditemukan pada Kamus Sejarah Indonesia halaman 58. DN Aidit membawa PKI sebagai partai terbesar keempat di Indonesia pada pemilu 1955 dan partai komunis ketiga terbesar di dunia setelah Rusia dan Cina. Nahdlatul Ulama memprotes Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim karena pendiri NU, Nahdlatul Syekh Hasyim Asy'ari mendadak hilang dari Kamus Sejarah Indonesia Jilid 1 terbitan Kemendikbud. Ketua Umum NU Circle R Gatot Priyotomo memprotes keras dan meminta Nadiem bertanggung jawab atas penghilangan jejak sejarah ini. Kami tersinggung dan kecewa atas terbitnya Kamus Sejarah Indonesia. Kamus itu memuat foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, tetapi tidak ada entry nama beliau sehingga berpotensi menghilangkan nama dan rekam jejak sejarah ketokohannya, kata Gatot dalam keterangannya. Kami meminta kamus itu direvisi dan ditarik dari peredaran, ucap pria yang akrab disapa Guspu itu menegaskan. Guspu menyebut kamus itu terdiri dari 2 jilid. Jilid 1 Nation Formation pada tahun 1900 sampai 1950 dan jilid 2 Nation Building pada tahun 1951 sampai 1998. Pada sampul jilid 1 terdapat foto Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, namun sejarah alfabetis pendiri Nahdlatul Ulama itu justru tidak tertulis nama dan perannya dalam sejarah kemerdekaan Republik Indonesia. Kekecewaan semakin memuncak karena hari ini warga Nahdliyin sedang memperingati hari wafatnya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang wafat pada 7 Ramadan 1366 Hijriah. Dipastikan Indonesia akan menjadi negara komunis. Dan jumlah masyarakat Cina yang akan dimasukkan ke Indonesia tidak terkira-kira. TNI kita akan digulung. Ya. Polri kita akan disikat habis. Sekarang iya diajak teman-temanan dulu, tapi disikat habis. Hal ini disadari oleh Panglima TNI kita. Hari ini seorang habaib dibunuh karena bela Islam. Besok masih ada ribuan habaib yang lainnya yang akan bangkit lanjutkan. Kalau hari ini ada seorang kiai, seorang ulama, seorang ustaz, seorang dai yang dibunuh karena membela Islam, besok akan muncul ribuan kiai, ustaz dan dai melanjutkan perjuangan. Hari ini ada 1000 pemuda dibunuh untuk bela Islam. Besok jutaan pemuda Islam Indonesia akan bangkit kembali. Siap berjuang. Angkat tangan semua, takbir. Ya, disadari dengan benar. Lalu kita, masyarakat Indonesia akan dicampakkan ke laut kalau nggak mau jadi jongos mereka. Kita akan jadi budak di negeri kita sendiri. Ulama menggerakkan, kita bergerak. Ya, ulama menginstruksikan, kita sami'na wa ata'na. Hasilnya nanti bagaimana, serahkan pada Allah. Kalau kita hidup, maka kita akan penuh dengan perjuangan. Kalau kita meninggal, kita syahid. Dan kedua-duanya adalah mulia. Surahnya agak nyerempet masuk ke pengajian kita nih, iskariman au mut syahidan. Hiduplah mulia atau matilah syahid. Buat apa hidup tapi hina di negeri sendiri, dikangkeng orang kafir. Akidah kita dipelorotin oleh komunis dan Syiah dan ajaran lainnya menyesatkan di Indonesia. Hina kita di tanah air kita sendiri. Jadi bagus kita mulia. Ya, berjuanglah. Dengan apapun dan bagaimanapun caranya berjuanglah. Kita tidak punya pilihan kecuali harus tampil ke depan. Terus maju, selamatkan agama kita, selamatkan anak keturunan kita, selamatkan NKRI kita. Umat Islam, benar kata Panglima TNI kita, Bapak Gatot, ya, bahwa umat Islam adalah benteng terakhir Republik Indonesia ke depan.